Warga menolak eksekusi lahan di Cakung, Jakarta Timur akibatnya bentrok dengan petugas. Akibat langgar protokol kesehatan hingga viral di media sosial, kafe milik anak wali kota Bekasi disegel. Drummer Superman is Dead Jering hari ini bebas dari lapas kelas 2A Kerobokan, Bali. Halo, selamat siang pemirsa, saya Fandi Asif kembali hadir ke hadapan Anda dalam program Maju Siang. Selain 3 informasi, tadi kami juga telah siapkan informasi menarik lain yang tentunya sayang untuk Anda lewatkan. Dan informasi pertama dari rekan saya Bernadetta Ginting. Deta, silakan. Baik, terima kasih Fandi dan juga pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Nah pemirsa, selama 90 menit ke depan kita akan mengupdate informasi. Salah satunya adalah keadaan terkini di Jembatan Suramadu yang kabarnya dilakukan penyekatan untuk mengantisipasi lonjakan angka COVID-19 di Pulau Madura. Kita juga akan memiliki informasi dari sejumlah daerah lainnya dan pemirsa, inilah Siang selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi siang hari ini dari 120 kios yang berada di kawasan pasar tradisional Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara pada Senin malam ludes terbakar. Meskipun tidak memakan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai 5 miliar rupiah. Kebakaran hebat ini melanda pasar tradisional di Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara pada Senin malam. 120 kios pedagang pasar tradisional ludes terbakar. Bahkan Mapolsek Kota Minang yang bersebelahan langsung dengan pasar tradisional harus memindahkan tahanannya ke lapas Kota Pinang dengan dikawal persenjataan lapas panjang. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi dengan dibantu warga berusaha memadamkan api yang baru bisa dipadamkan selama 5 jam. Dari 296 jumlah ruko yang ada di pasar tradisional kita ini terbakar 120 unit toko terbakar habis. Dan kemudian untuk penyebab kebakaran sendiri sampai sekarang ini masih kita lakukan penyelidikan, kita belum bisa. Kebakaran juga melanda permukiman penduduk di Kampung Rambutan, Jakarta pada malam tadi. Petugas kesulitan menuju lokasi karena padatnya rumah warga. Api membakar belasan kontrakan di dekat terminal Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur. Belasan mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Petugas pemadam kebakaran sulit memadamkan api karena padatnya permukiman. Setelah 1 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan diduga pemirsa, api ini berasal dari arus pendek listrik salah satu kontrakan. Kesulitan kita akses masuknya ya, masuk kecil dan belakang terminal sendiri dari Jalan Tanah Merdeka ke sini sangat kecil sekali, jadi kita pelan-pelan. Pemirsa, petugas gabungan terlibat bentrok dengan warga di kawasan Cakung, Jakarta Timur pada Selasa pagi ini. Warga menolak eksekusi lahan karena dinilai tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Kericuhan ini terjadi saat petugas gabungan hendak masuk ke area eksekusi lahan di Kelurahan Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur, Selasa pagi. Warga menolak rumahnya dieksekusi lantaran amar putusan dinilai tidak sesuai dengan lokasi eksekusi. Mereka juga mengaku memiliki surat-surat yang sah, sehingga bersikeras untuk bertahan walau diminta untuk segera mengosongkan rumah mereka. Jadi
Ini saya itu di rumah ini beli tanah sawah hampir 1,5 meter itu saya beli, Pak. Saya beli, saya uruk. Berapa tahun kemudian saya bangun sampai sekarang masih utang. Kok tiba-tiba saya disuruh kosongin rumah saya? Saya sekarang disuruh kosongin rumah saya dengan alasan mereka juga punya surat, tapi ahli waris sendiri menyatakan tidak kenal mereka. Warga menduga ada mafia tanah di balik proses evakuasi yang hingga kini masih berlangsung. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah speedboat terbalik akibat derasnya arus sungai Sembakung, Kalimantan Utara. 5 korban meninggal dunia berhasil dievakuasi, sedangkan 1 penumpang masih dalam pencarian. Speedboat SB Ryan terbalik akibat pusaran arus yang kencang di muara sungai Sembakung, Kalimantan Utara. Lima korban meninggal dunia dievakuasi ke Puskesmas Desa Atap, Kecamatan Sembakung. Sedangkan 1 penumpang diduga hanyut dan masih dalam proses pencarian oleh tim SAR Basarnas, Polairut, serta warga sekitar. Sementara korban selamat lainnya masih di Desa Pelaju, tak jauh dari tempat speedboat terbalik. Diakibatkan oleh pusaran air, di mana pusaran air tersebut agak cukup kencang atau deras yang diakibatkan dampak dari banjir yang terjadi beberapa hari ke belakang itu. Sehingga arusnya sangat kencang, sehingga speed tersebut melintasi perairan tersebut, dia mendapatkan pusaran sehingga haluan dia nyungsep masuk ke dalam air. Speedboat SB Ryan membawa 23 penumpang dewasa dan 7 anak-anak. Speednya sudah jalan ya. Kapal ini bertolak dari Tarakan pada pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah menuju Desa Atap, Kabupaten Nunukan. Namun, pukul 13:28 waktu Indonesia bagian tengah, kapal ini terbalik di perairan Desa Pelaju Sembakung karena kuatnya pusaran air. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Kodang, iNews melaporkan. Pemirsa, minibus pengangkut rombongan keluarga pecah ban dan terbalik di Jalan Tol Belmera, Medan. 2 penumpang meninggal dunia dan 4 lainnya luka berat. Sebuah minibus yang ditumpangi 1 keluarga terguling di Tol Belmera, Medan, Senin pagi. Akibatnya 2 penumpang meninggal dunia dan 4 lainnya mengalami luka berat. Kecelakaan bermula saat minibus melaju dari arah Tanjung Morawa menuju Belawan, Medan. Namun tiba-tiba ban kiri minibus pecah sehingga terguling. Daerah Tanjung Morawa menuju ke Belawan di kilometer 200 ke terjadi pecah bannya, guling, terseret hingga ke kilometer 20-100. Keempat korban luka dibawa ke Rumah Sakit Mitra Medikal Tanjung Mulia, Medan. Kecelakaan ini ditangani Satlantas Polsek Percusetuan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sebuah minibus rombongan mahasiswa mengalami kecelakaan tunggal di Bombana, Sulawesi Tenggara. 5 mahasiswa yang baru menyelesaikan penelitian meninggal dunia. Sebuah minibus yang membawa 9 mahasiswa mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Poros Kasipute, Tinanggea, Bombana, Sulawesi Tenggara, Senin sore. 5 penumpang meninggal dunia sementara 4 lainnya luka ringan. Ke-9 mahasiswa ini diketahui baru selesai melakukan penelitian di sebuah pabrik tebu. Saat melaju di Kelurahan Lamiroro, ban kiri belakang minibus tiba-tiba pecah. Minibus yang lepas kendali keluar ke bahu jalan dan menabrak pohon. Adapun korbannya adalah mahasiswa dari Unhalu yang melaksanakan penelitian di Jonglin. Setelah melaksanakan penelitian, menuju ke daerah Kasipute untuk mencari makan dan istirahat, dan dalam perjalanan mengalami kecelakaan.
Para korban luka kini masih dirawat di Rumah Sakit Umum Bobana. Sementara korban meninggal dunia masih menunggu pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka masing-masing. Dari Bobana, Sulawesi Tenggara, Sudirman, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. 2 bocah di bawah umur di Semarang, Jawa Tengah nekat mencuri 1 unit sepeda motor. Sepeda motor yang mereka curi digunakan untuk keliling kota Semarang selama 2 hari. Inilah motor milik Jupiter, karyawan barbershop di Jalan Kencowungu Tengah, Karangayu, Semarang Barat. Sebelumnya motor ini dicuri 2 bocah yang berusia 14 dan 12 tahun pada pukul 3 dini hari saat barbershop tutup. Aksi pencurian yang dilakukan 2 bocah tergolong rapi. 1 pelaku bertugas mengawasi lokasi dari luar, sementara 1 pelaku lainnya mengambil kunci motor. Bahkan, agar motor yang dicuri tidak dikenali, pelaku mencopot nomor polisi dan kaca spion. Motor yang dicuri kemudian digunakan pelaku untuk jalan-jalan keliling kota Semarang selama 2 hari. Saat tidak dipakai, motor diparkir di taman. Namun aksi nekat 2 bocah ini akhirnya terbongkar setelah teman korban mengenal motor yang dicuri. Jadi dari tersangka mengambil kunci yang diletakkan oleh saudara pelapor di barber tersebut, di meja barber tersebut. Kemudian diambil, kemudian 2 anak tersebut, yang satu posting itu berjaga-jaga di luar, yang satu ngambil, kemudian ambil motor dan motor dibawa. Setelah tertangkap, 2 pelaku yang masih di bawah umur ini tidak ditahan karena kasusnya diselesaikan secara kekeluargaan. Meski tidak ditahan, pelaku wajib menjalani pembinaan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Ya, bersama, walaupun kasus ini tidak masuk ke ranah hukum karena pelaku hanya dilakukan pembinaan, tapi tetap ini harus menjadi pelajaran bahwa tidak boleh diulangi karena ini sama saja dengan tindak pidana pencurian, Fandi. Betul, dan kemarin juga kalau kita ingat Deta ada kasus yang sama tapi pelakunya anak di bawah umur juga karena mereka ingin terlihat keren ketika melakukan pencurian tersebut. Betul tadi yang dikatakan Deta, tidak hanya perhatian dari pihak keluarga juga tapi dari tentunya lingkungan sekitar juga harus menjadi perhatian. Deta masih ingat dengan kasus sianida salah sasaran? Betul, yang sate ayam ke anak kecil itu, Fandi. Betul, kenapa? ini ternyata Polres Bantul menggelar rekonstruksi kasus sate sianida yang menyebabkan seorang anak ojek online meninggal dunia. Nah, saat rekonstruksi, pemirsa, pelaku sempat menangis. Tersangka sekaligus dalang kasus sate sianida, Nani Apriliani, menjalani rekonstruksi dengan pengawalan ketat petugas. Tersangka memeragakan 34 adegan dalam rekonstruksi yang juga dihadiri Bandiman, ayah kandung korban. Saat rekonstruksi, pelaku sempat menangis karena menyesali perbuatannya. Polisi masih memburu seorang pria berinisial R yang kini ditetapkan menjadi buronan. Ya mungkin dia tidak biasa di situasi seperti ini, mungkin dia menangis, ya kita maklumi karena memang tidak biasa di tempat yang seperti ini. Berarti tersangka ini tersangka tunggal, Pak? Sementara sampai saat ini masih tersangka tunggal. Dan tersangka lainnya? Belum didapatkan. Sebelumnya, sate yang diracun sianida menewaskan seorang bocah Naba Faiz Prasetya. Naba tewas usai menyantap sate yang dibawa pulang ayahnya, Bandiman, seorang pengemudi ojek online. Bandiman diminta untuk mengantar takjil oleh tersangka. Namun penerima paket menolak kiriman pelaku. Hasil uji sampel laboratorium, polisi memastikan sate yang disantap korban mengandung racun sianida. Dari Bantul, Yogyakarta, tim iNews melaporkan. Pemirsa, seorang santri di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara meregang nyawa diduga dianiaya seniornya. Belum diketahui penyebab keributan antara keduanya. Keluarga FW tak kuasa menahan tangis di depan jenazah santri kelas 2 Pondok Pesantren Darul Arafah Raya, Deli Serdang, Sumatera Utara itu. FW diduga meregang nyawa di tangan seniornya. Peristiwa terjadi di aula Pondok Pesantren Darul Arafah Raya Sabtu malam lalu.
FW diduga terlibat keributan dengan kakak kelasnya yang duduk di kelas 2 Madrasah Aliyah hingga terjadi penganiayaan. Dan sebab wafatnya almarhum ini yang berinisial FAW ini kita belum bisa berikan kepastiannya, dan amanah yang diberikan oleh yayasan dan Kementerian Agama tadi pagi untuk kita bersabar. Saat peristiwa, korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, namun nyawanya tidak tertolong. Korban dimakamkan di kampung halamannya di Provinsi Aceh. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Seorang guru ngaji di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara mencabuli 5 murid perempuannya yang berusia 8 tahun. Orang tua korban sudah melapor ke polisi dan berharap pelaku segera ditangkap. Bejat, seorang guru ngaji di sebuah yayasan di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara melakukan aksi pencabulan kepada murid-muridnya. Guru ngaji berinisial HS berusia 60 tahun tersebut mencabuli 5 murid perempuannya yang masih berusia 8 tahun. Aksi bejat pelaku terbongkar ketika salah satu korban mengeluh sakit saat buang air kecil. Saat ditanya oleh orang tuanya, korban mengaku telah dicabuli oleh pelaku. Korban juga mengaku diiming-imingi uang sebesar Rp10.000 beserta pakaian baru. Setelah pengakuan korban, kemudian terbongkar adanya 4 murid lain yang juga mengalami nasib yang sama. Sejak sebelum Ramadan, sebelum puasa, habis dipegangnya, katanya udah 4 kali dipegang, itu pun dikasih duit kalau pulang ngaji, sering. Dari si pelaku? Iya. Habis itu kasih baju juga sering, ada 4 kali kasih baju, setiap diajak dia dibeliin baju. Para orang tua korban beserta ketua RT berusaha mencari pelaku. Namun, ia sudah tak ada di yayasan tempatnya tinggal selama ini. Saat dihubungi melalui ponsel, pelaku mengaku berada di Pandeglang, Banten. Yang Pak Ustadz itu mengatakan sama saya, termasuk sama keluarga, mohon maaf, tidak akan tinggal di Muara Baru lagi dan minta damai secara keluarga. Para orang tua korban telah melaporkan kasus kekerasan seksual ini ke Polres Jakarta Utara dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Akibat melanggar protokol kesehatan hingga viral di media sosial, kafe milik anak wali kota Bekasi disegel. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di iNews Siang.